su'il qada wa syamatatil a'da ya mahawilal hawli wal ahwal. Memberikan pembinaan Pak, terutama tentang tata kelola kelembagaan pondok pesantren. Mudah-mudahan ilmu yang nanti Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pengelola lembaga PKPS dan PDF, supaya lembaga kita ke depannya tambah maju, tambah solid, dan juga tambah lancar gitu ya, tidak ada rintangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Kiai Haji Khairul Hidayat SAG MM. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Dini yang Formal, Kiai Abdul Majid Muslim, serta seluruh kepala satuan pendidikan PKPPS dan PDF yang saya hormati. Yang saya banggakan Ibu Siti Aisyah dan Bapak Febri selaku staf di PD Kontren. Para hadirin seterusnya saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka seminar dan rapat kerja PKPPS dan PDF. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Kantor, para hadirin yang saya hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang telah sudi meluangkan waktu dari berbagai kesibukan beliau nasokan yang hadir bersama kita semuanya, dan kami mohon nanti memberikan pembinaan, arahan, buat tausiah insyaallah kepada kita semuanya agar ke depan kelembagaan PKPPS dan PDF semakin baik dan semakin maju. Yang kedua, kami berharap kami melaporkan bahwa PKPPS di Kabupaten Sumeneb ada 26 tingkat ula, 26 tingkat usto dan 17 tingkat kuliah. Kemudian untuk PDF ada 3 tingkat kuliah dan 1 tingkat usto. Dan di antara sekian banyak lembaga ada 1 PKPPS di kepulauan, yaitu di Pulau Maserbu. Selebihnya di daratan. Tentu dari banyaknya lembaga satuan pendidikan yang kalau di Kabupaten itu ada 26 PKPPS dan 4 PDF, kami berharap ke depan Bapak Ibu sekalian, para pengelola PKPPS dan PDF bisa terus berbenah bersama sehingga PKPPS, PDF, nah ini bisa menjadi satu bagian dari alternatif lembaga pendidikan yang bisa kemudian memacu dan meningkatkan kualitas siswa dan santri kita, sehingga harapannya bisa lahir para santri yang betul-betul faqih. Jadi faqih jadi artinya betul-betul alim dalam hal ilmu fikih dan berbagai ilmu yang lainnya, bukan at-tafaquh, pura-pura faqih. Sehingga sekali lagi tentu bagaimana melahirkan mereka-mereka yang betul-betul faqih, alim, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Lebih-lebih adalah pada Bapak Ibu sekalian, para pengelola satuan pendidikan. Yang terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Forum Komunikasi PKPPS dan PDF, Kiai Abdul Majid. Jadi beliau ini multi talenta Pak Kiai. Pak Majid itu multi talenta. Jadi selain beliau ketua forum di Sumeneb, beliau itu sebenarnya Ketua Forum Komunikasi
Unpas itu ada satu ungkapan sederhana, think globally, act locally. Jadi itu Pak Majid. Jadi perilakunya lokal tapi pola pikirnya sudah global. Jadi kami harapkan di bawah kepemimpinan Kiai Majid Tarito nanti PKPPS dan PDF bisa terus semakin baik, berbenah, karena ke depan pemerintahan kita itu akan terus semakin baik dan menuntut kita untuk semakin transparan, akuntabel, sehingga hari ini menjadi satu keharusan bagi kita semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Khaironi Hidayat SAG MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qad daqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sekaligus sebagai pelaksana tugas kasih haji kantor penanganan Kabupaten Sumeneb, yang kami muliakan Bapak Kiai Abdul Wasid, soulmate ya. Kurang maut. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Forum Komunikasi PKPPS dan PDF, yang mulia Kiai Abdul Majid Muslim, dan Bapak Ibu semuanya, hafizahumullah jami'an. Amin. 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 Alhamdulillah, sangat berbahagia, sangat berbangga saya bisa masuk ke ruangan yang bernuansa pesantren ini, karena saya berkumpul dengan para pengelola pendidikan pesantren yang saya yakin semuanya pasti tangih. Karena salah satu ciri santri itu adalah tidak bisa tidur sebelum jam 12 malam. Ya, yang penting tangih. Sebab kata para sesepuh dulu, jangankan tangih untuk awil, untuk al-zikir, gentangih mati. Kenapa? Karena ketika manusia itu terbangun semuanya, rahmat Allah itu akan diterima oleh banyak orang. Ini kebenaran. Tapi ketika banyak manusia tidur, maka rahmat Allah itu hanya diterima oleh orang-orang yang tidak tidur. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sulit tidur. Pak Kasih ini kalau ke kantor bisa sampai jam 2:30. Betul itu. Beberapa kali. Jadi ya kadang di rumah, kadang di ruangan saya. Apakah wiritan? Tidak. Bahkan pernah satu kali nyanyi sambil gitaran. Multi talent juga. Aduh, pinjam dia. Yang penting harapan kita satu, Allah tetap menjaga kita semua. Amin. Selanjutnya salawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para kiai dan bapak ibu sekalian, beberapa hal perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan kelembagaan kita yang erat kaitannya dengan pendidikan kepesantrenan. Yang pertama, bahwa kita semua harus faham dan sadar, karena orang paham belum tentu sadar. Jadi faham dan sadar bahwa lembaga yang sedang kita kelola ini adalah lembaga yang menentukan keselamatan anak didik kita dunia dan akhirat. Dan ini tidak dimiliki oleh semua lembaga.
yang punya itu adalah lembaga keagamaan, salah satunya adalah yang terkait dengan kepesantrenan, PKPPS dengan PDF Ulia. Nah, mohon maaf, bukan hanya Ulia ya, Musto juga, pendidikan ini yang formal ini. Sesuatu yang mempunyai tujuan penting itu pasti sesuatu yang penting juga. Hukum alam kan seperti itu. Sesuatu yang punya tujuan penting ini pasti sesuatu yang penting juga. Mengapa pengamanan kepada presiden itu lebih ketat daripada pengamanan kepada ketua RT? Karena tujuannya beda. Presiden ini berpikir Indonesia, bukan think locally tapi think globally sudah. Karena kemudian yang difikirkan Pak Presiden ini sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, maka apapun yang melekat pada seorang presiden itu akan menjadi penting juga. Saya yakin kalau Bapak Ibu disuruh milih HP, HP seperti ini biasa, kemudian ada satu korek tokai seharga 2.000, tetapi ini adalah punya Pak Presiden dan ditandatangani oleh Pak Presiden, milih mana? Milih korek. Milih korek. Kenapa? Dijual lebih mahal kalau nilai ekonomis ya. Ini korek punya Pak Presiden, ada tanda tangan beliau, pasti lebih mahal. Bisa jadi dibelikan HP bisa dapat 2. Belum lagi nilai historisnya, tanda tangan presiden itu luar biasa di situ. Kenapa korek lebih penting daripada HP? Karena yang melekat pada korek ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada yang melekat kepada HP. Nah, bapak-bapak, para kiai semuanya ini adalah sedang mengelola suatu lembaga yang penting. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, satu-satunya lembaga yang sampai saat ini masih tetap istiqomah dengan pola pendidikan dan pembelajarannya adalah pesantren. Di luar hiruk pikuk tentang bagaimana kurikulum yang pas untuk Indonesia, pesantren mulai tahun berdiri pertama sampai sekarang enjoy saja, tetap tidak ada perubahan. Apakah ada pesantren yang merubah pola pendidikan? Tidak ada. Karena kurikulum berubah, misalnya di luar, lantas kemudian kiai dawuh, ya lah cong, bukan malam tahu sange lah, mulai ke buku masing-masing. Ada? Ada. Dan pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang memberikan pengawasan mulai dari santri tidur sampai tidur lagi. Ya sekarang sudah mulai banyak ditiru, boarding school, full day school dan sebagainya. Tetapi semuanya tidak akan bisa setara dengan pesantren. Mengapa? Oke lah mereka punya pondok-pondokan, pesantren-pesantrenan, tetapi nilai barokah adunan saya dengan dia. Amin. Nah, kalau cuma diasramakan banyak kan, boarding school itu sekarang diasramakan 24 jam juga diawasi. Tapi penanggung jawab atau pengasuhnya kalau 10 malam tidur. Sementara di pesantren, ketika semua tidur, kiai sujud, nangis, mendoakan bagaimana supaya santrinya ini betul-betul menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Pola pendidikan seperti ini, katanya anak sekarang, pastor nemu. Kita mengemban amanah penting, bukan hanya berkaitan dengan duniawi, tetapi nanti berlanjut sampai akhirat. Dan harus diyakini juga bahwa kita semua harus mempertanggungjawabkan itu. Cuma nyaman ketika ya ajunan juga bisa aja cuma nyaman ketika kepala menang. Ya kan iya, sama-sama dipertanggungjawabkan dengan bidang yang berbeda. Masyarakat mempercayakan putra-putrinya untuk mondok, untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu di PKPPS dan PDF di lingkungan pesantren, itu amanah. Sama dengan kami. Kami diamanahi sebagai kepala kantor di Sumeneb ini cuma nyaman. Ya kalau hanya dilihat jabatannya saja gawat. Padahal di situ ada amanah yang besar, ada tanggung
tanggung jawab yang besar yang nanti demi Allah harus saya bertanggung jawab. Jadi itu harus kita sadari para Bapak ya. Yang kita pegang sekarang itu adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertama. Kemudian kedua, karena ini bersifat organisatoris, sebuah organisasi kan. PDF itu adalah organisasi kelembagaan yang menangani pendidikan agama. Kemudian pesantren juga seperti itu, sebuah organisasi yang menangani pendidikan agama. Saya ingat salah satu ahli organisasi, tapi sepertinya bukan dari kalangan muslim ya, dari non muslim, nggak apa-apa lah kita pakai. Ada yang mendefinisikan seperti ini. Organisasi itu apa? Organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang tidak mungkin tercapai apabila dilakukan sendirian. Itu adalah organisasi. Jadi sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, apabila tujuan itu dilakukan oleh orang per orang, maka tujuan ini tidak akan tercapai. Sehingga terbentuklah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan bersama, dilakukan bersama. Jadi kalau di sini ada forum komunikasi FKPPS dan PDF, maka berarti kita yakin bahwa seandainya satu PKPPS kemudian bekerja sendiri, tujuan ini tidak mungkin tercapai. Jadi ini semua adalah merupakan tujuan kita. Karena ini merupakan tujuan kita, organisasi kita, maka pasti di situ ada sebuah sistem. Sebuah sistem. Sistem itu apa? Ini wadahnya, organisasi sudah kita ini jadi satu kesatuan, forum komunikasi, PKPPS dan PDF. Tujuannya jelas. Maka kemudian di situ ada sistem. Sistem ini apa? Sistem ini kalau dalam istilah manajemen adalah terlengkapinya unsur-unsur. Bukan hanya lengkap, tetapi juga masing-masing unsur ini kemudian bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga organisasi bisa berjalan terus sampai mencapai tujuan. Sekarang begini, kita ibaratkan mobil ya. Mobil ini adalah organisasi. Karena organisasi, maka tidak mungkin tujuan mobil ini tercapai apabila masing-masing onderdil mobil ini terpisah. Contoh, tujuan mobil ini adalah membawa jamaah dari Sumeneb ke Surabaya. Mobil akan bisa berjalan mengantarkan jamaah, mengantarkan penumpang dari Sumeneb ke Surabaya apabila mobilnya ini lengkap. Tidak mungkin kalau setir berjalan sendirian bisa mengantarkan penumpang. Roda walaupun lengkap 4 roda saja nggak bisa ngangkut penumpang. Kalau tidak percaya buktikan. Ini organisasi kan? Karena organisasi maka di situ ada sistem mobil. Sistem mobil itu apa? Sistem mobil itu adalah apabila onderdilnya lengkap dan masing-masing onderdil ini berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada bahan bakar, bahan bakarnya berfungsi. Ada bannya, ban berfungsi, tak kepak. Ada setir, setirnya berfungsi lengkap dengan power steering. Ada busi, busi juga berfungsi. Ada kabilator, di sini istilahnya kabilator ya. Karburator ya, betul, karburator. Kabilator lah ya. Kabilatornya berfungsi yang mengatur mana setelan untuk oksigen, mana setelan untuk bahan bakar dicampur jadi satu, jadilah sebuah tenaga mesin dan seterusnya dan seterusnya. Maka menjadi sebuah keniscayaan apabila sistem ini tidak berjalan, apabila satu unsur tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik, maka bisa dipastikan sistem tidak akan berjalan. Kalau sistem tidak akan berjalan, organisasi tidak mungkin berjalan dan tidak mungkin bisa mencapai tujuan. Nah, disinilah maka kemudian sisi-sisi sosial ini mulai tersentuh dalam sebuah organisasi apapun, baik itu lembaga pendidikan, bahkan kantor kami sekalipun dan seluruh kantor yang ada. Apabila masing-masing sadar bahwa ini adalah sebuah organisasi, ini adalah sebuah sistem yang masing-masing itu punya fungsi, masing-masing punya peran, maka sisi sosial yang diuntungkan itu adalah
tidak akan ada orang yang merasa saya lebih berjasa. Walaupun ketua sekalipun. Kalau tidak percaya, coba ketua suruh jalan sendirian, tanpa sekretaris, tanpa bendahara, tanpa bagian-bagian. Baca dengar ya. Kiai Wasid misalnya, beliau sekarang sibuk-sibuknya karena hampir musim haji, lalu kerja sendirian, tanpa staf haji, tanpa staf pontren. Apa bisa? Tidak bisa. Saya juga tanpa dibantu oleh kasih-kasih, tanpa dibantu oleh para staf, bahkan yang sukman sekalipun, kantor nggak berjalan. Sehingga apa? Sisi sosial yang bisa kita ambil pelajarannya adalah tidak ada unsur yang paling penting, tidak ada unsur yang tidak penting. Dalam mobil contoh, coknya ban itu loh. Copnya? Iya nih, cok istilahnya ya. Cop. Nah, cokok ban nggak bisa. Itu kan barang yang remeh. Kalau beli paling Rp5.000. Coba tuh. Tinggal walaupun Pertamax turbo, Deklet. bannya Bridgestone atau Michelin yang lebih mahal, atau ban yang mahal sekalipun dan itu baru semua, bahan bakarnya Pertamax turbo RON 96 misalnya, tapi coknya tidak ada, jalan apa tidak? Tidak jalan. Lalu Pertamax mengatakan kalau tidak ada saya mobil tidak akan jalan. Lecet. Ada bahan bakar tapi cok tidak ada, nggak bisa. Semua lengkap, setir locok, nggak bisa jalan. Jadi dalam organisasi yang ideal semua berfungsi dan tidak ada yang merasa one man show. Mau tanya kok nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Karena semua punya fungsi penting. Ya, ini juga yang sedang kami rintis di kantor kami. Saya diwasit dengan beberapa teman dan semua unsur di kantor bahwa kita semua punya fungsi masing-masing. Tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang tidak penting. Semuanya sama. Kepala kantor boleh kasih-kasih tadi, nggak bisa. Kepala kantor ada, kasih-kasih ada, staf ada, nggak bisa. Jadi one man show itu tidak boleh terjadi ya dalam organisasi, termasuk organisasi yang sedang kita kelola. Selanjutnya, para bapak sekalian, lembaga pendidikan yang kita kelola ini unsur agamanya sangat kuat, ya. Unsur agamanya sangat kuat, tidak sama dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Saya sering mengatakan dalam berbagai forum bahwa salah satu keunikan pendidikan pesantren itu adalah ikatan emosional antara santri dan kiai. Kalau kiai saya di pondok Al-Maghfurlah, Kiai Hasan Abdul Wafi, itu beliau mengistilahkan keterikatan batin ini dengan istilah Robitotul Misyah. Robitotul Misyah. Jadi ikatan guru dan murid. Ini tidak ada di lembaga selain pesantren. Ada tidak sekolah kalau misalnya ada guru atau kepala sekolah datang, lalu santrinya berdiri begini, lalu tangannya ditaruh di muka sambil nunduk? Ada SMA seperti itu? Tidak. Nggak ada. Yang ada hanya di pesantren. Makanya saya sangat bangga pernah jadi santri. Walaupun sampai sekarang tetap santri. Lampu santri itu ya, injek lampu. Jangan, tetap santri. Sejelek-jeleknya santri itu pasti masih bagus kalau dibandingkan pendidikan kelas. Ngerek, entah apa saja. Ada santri digundul, buka dalam acara ini misalnya. Melanggar apa? Kok sampai digundul? Jamaah subuh ketinggalan, Mas Bu. Jamaah subuh ketinggalan 1 rakaat. Bege. Padahal di pendidikan luar tidak sholat tuh nggak apa-apa. Ayo kita bandingkan. Jadi sejelek-jeleknya santri itu masih bagus kalau dibandingkan dengan non santri. Itu salah satu contohnya. Kamu kenapa disuruh berdiri? Alfiah Pak, harusnya 500 hanya dapat 450.
diberdirikan. Padahal di luar tidak mimpi alfiah pun nggak mau. Jadi beruntung bapak-bapak ini mengelola pendidikan yang begitu mulia. Makanya kaitannya dengan keterikatan guru murid ini, saya ingat syair dalam Ta'limul Muta'allim Syekh Zarnuji kan ada syairan beberapa ala la tanalul ilma illa bisittatin salbika majmu'iha bibayani. Jadi ada 6 unsur yang harus terpenuhi ketika seseorang ingin menuntut ilmu dan ingin sukses dalam penuntutan ilmu itu. Jadi yang pertama zakatun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadi wa tulu zamani. Saya fokus pada yang kelima, irsyadu ustadi. Jadi yang pertama ya zakat, kecerdasan. Kalau tidak cerdas Pak, cerdas bisa terbentuk. Kalau tetap nggak bisa terbentuk, jangan khawatir, ada barokah. Betapa banyak santri yang tidak cerdas keluar jadi kiai. Jadi barokah itu mengalahkan segalanya, percaya. Kemudian yang kedua, hirsun, gairah, semangat. Jadi yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat. Wastibarun dan sabar, cenderung keburu. Wabul wabun dan modal. Makanya sebetulnya santri atau siswa yang digratiskan 100% itu tidak mendidik sebetulnya. Setuju ya? Iya, santri masih gratis semua. Itu nggak mendidik sebetulnya. Mengapa? Unsur bulghah atau unsur modal yang harus dikeluarkan oleh santri atau wali santri ini tidak tersentuh. Akhirnya apa? Letih-letih amajer kanan. Kiainya bilang kepada wali murid, wali santrinya, Pak, putrana tahun gede, tak mau apa ya, jadi gratis kan? Kan masalah itu. Jadi yang sekarang digratiskan, tarilah sedikit-sedikit lah, biar ada modal. Kemudian yang kelima, wa irsyadu ustadi. Irsyadu ustadi ini mengapa Az-Zarnuji mengatakan dengan irsyadu ustadi, bukan ta'limu ustadi? Karena ta'lim dan irsyad itu adalah dua diksi yang berbeda. Ta'lim itu mentransfer ilmu, tetapi kalau irsyad itu bukan yang transfer ilmu. Di dalamnya ada ta'lim, di dalamnya ada ta'dib, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada tabarukan. Ini kalau irsyad. Makanya jangan jadi kiai mau tak tangin. Jangan jadi kiai kalau sambungan hatinya kepada Allah dan Rasulullah nggak kuat, ambu. Kenapa? Tidak mungkin bisa memproduk santri-santri yang hebat, nggak mungkin. Jadi para ajunan Garito sebagai pengasuh pesantren, sebagai pimpinan di PKPBS dan PDF itu harus mewajibkan kepada diri ajunan masing-masing. Pertama, mendoakan santri. Ya memang tidak wajib, tetapi mewajibkan diri mendoakan santri. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah dan Rasul, sholawat. Jangan jadi kiai kalau sholawatnya masih belum 1000 satu hari. Artinya sana atau sangkolo sana, tapi itu sholawat apapun itu. Insya Allah kalau sudah seperti ini, unsur-unsur ini sudah terpenuhi, para kiai, insya Allah pendidikan kita sesederhana apapun pasti akan menghasilkan produk-produk unggulan. Pesantren Syekhona Holil Bangkalan Dimen kan bukan pesantren aja, pesantren ini, tapi bisa dipastikan santrinya pasti jadi kiai semua, benar-benar kiai, wali. Jadi beliau terkenal sekali dengan satu-satunya kiai yang santrinya pasti jadi kiai dan jadi wali. Kiai As'ad Syamsul Arif, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Zaini Abdul Mu'min. Ini semua santri-santri Ki menabi kita, jangankan bisa menghasilkan kiai, menghasilkan wali, jadi kamu tidur jauh.
Tapi walaupun keberadaan kita seperti ini dengan penuh keterbatasan, kita kembali ke kaidah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa diperoleh secara keseluruhan, bukan berarti harus ditinggalkan keseluruhan. Ma la yudraku kullu fa yudraku nisfu. Saya ganti dikit. Kalau tidak bisa mencapai 100%, di separuhnya tak pernah. Tidak bisa separuh, seperempatnya. Tidak bisa seperempat, ya 0,9. Yang penting ada usaha, ada usaha untuk usaha. Jadi Bapak Ibu dan para kiai, kesimpulannya adalah bahwa kesungguhan itu harus ada pada diri kita. Keseriusan harus ada pada diri kita dalam mengelola lembaga pendidikan yang mempunyai arti sangat penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat kepada para kiai karena saya sendiri pun belum tentu kuat mengelola lembaga kekiaian. Serba terbatas dan sebagainya. Bantuan tak tuli datang. Kadang bos itu telat dan seterusnya. Tapi lembaga ini tetap hidup. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau ada lembaga besar, dananya kuat, berjalan, wajar. Ya, yang luar biasa itu adalah lembaga kecil, dana terbatas, tetapi tetap jalan. Ini yang luar biasa. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini oleh Allah dihitung sebagai ibadah. Yang mudah-mudahan alhamdulillah. Amin ya. Amin. Mungkin sekali itu saya bisa lagi, saya hanya bisa menyampaikan. Selebihnya mari kita belajar bersama-sama, sama-sama berproses untuk terus berprestasi. Demikian, motor sekarang kok sudah mendengarkan ocehan saya dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Jangan sampai orang nanti pada guyon-guyon mungkin yang agak ekstrim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.